Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifzil Adilah dari Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya esai saya yang berjudul Bengkel SDGs, tempat terciptanya generasi Z hebat untuk Indonesia. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kondisi Indonesia di tahun 2020 mengalami banyak penurunan, terutama dari segi kualitas sumber daya manusianya. Permasalahan-permasalahan baru muncul, terutama bagi generasi penerus bangsa. Mereka mengalami banyak permasalahan-permasalahan, di antaranya masalah kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, bahkan kematian saat melahirkan. Permasalahan yang terjadi di negara Indonesia tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja, namun permasalahan ini juga terjadi di seluruh dunia, sehingga para pemimpin-pemimpin dunia termasuk pemimpin Indonesia berdiskusi guna menyelesaikan masalah tersebut. Hasil diskusi tersebut berhasil membentuk sebuah tujuan, yaitu tujuan SDGs, Sustainable Development Goals. Tujuan yang berisi 17 tujuan dan 169 target. Pelaksanaan SDGs harus terjadi di seluruh dunia. Namun, terdapat faktor-faktor persyaratan yang harus dipenuhi agar terlaksananya pelaksanaan SDGs. Di antaranya yaitu pertama, adanya komitmen politik yang kuat di tingkat lokal. Para pemimpin-pemimpin negara Indonesia harus memiliki komitmen, keyakinan yang kuat bahwa pelaksanaan SDGs akan terwujud. Yang kedua, adanya birokrasi yang kuat di tingkat lokal yang mampu mengkoordinasi dan mengoperasionalkan SDGs. Mereka menjadi perantara antara pemimpin dan rakyatnya. Dan yang ketiga, koalisi masyarakat sipil yang kuat. Koalisi masyarakat sipil merupakan peran utama yang menjadi pendobrak pelaksananya SDGs. Kita generasi penerus bangsa, generasi Z, pemuda-pemudi yang hidup saat ini menjadi pelaku utama terhadap berhasilnya pelaksanaan SDGs. Generasi Z merupakan pelaku utama dalam berhasilnya pelaksanaan SDGs. Lalu apa sih generasi Z itu? Generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah generasi milenial. Mereka disebut juga dengan digital native karena pada saat mereka belajar baca tulis, mereka sudah mengetahui internet. Keterikatan yang tinggi terhadap teknologi mampu membuat mereka, para generasi Z, memiliki kehidupan yang berdasar pada teknologi. Memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi terhadap sisi negatif teknologi, sehingga mereka tidak mudah percaya akan berita hoax, tidak seperti generasi sebelumnya, yaitu generasi milenial. Hidup bersampingan dengan teknologi membuat generasi Z memiliki keterikatan yang sangat tinggi. Teknologi membawa dampak hidup yang begitu instan bagi generasi Z. Apa yang mereka mau selalu mereka dapatkan dengan mudah, tanpa bersusah payah. Kehidupan yang instan yang dimiliki oleh generasi zaman sekarang membuat mereka memiliki relasi yang sangat lemah. Mereka berpikir bahwa hidup sendiri mampu untuk mewujudkan semuanya. Padahal, untuk mencapai tujuan SDGs, kita perlu saling merangkul satu sama lain agar kita mampu mewujudkannya. Kehidupan yang berdampingan dengan teknologi membawa keterikatan yang tinggi terhadap generasi Z. Misal keterikatan mereka terhadap ponsel. Mereka bisa menghabiskan waktu hingga 10 jam dalam sehari untuk mengakses ponsel. Keterikatan tersebut bisa mempengaruhi pola hidup mereka, entah itu pola hidup yang baik atau pola hidup yang buruk. Pola hidup yang buruk yang dimiliki oleh generasi Z akan membuat terancam gagalnya pelaksanaan SDGs. Sikap antisosial yang dimiliki oleh generasi Z membuat mereka kurang relasi. Sikap instan yang diciptakan karena pengaruh internet membuat mereka tidak bisa berkomunikasi secara verbal dengan masyarakat umum. Komunitas menjadi jawaban bagi mereka yang tidak memiliki relasi. Komunitas mampu membawa mereka untuk lebih menghargai akan sebuah relasi. Di kota-kota besar, komunitas justru membawa dampak yang buruk. Sikap hedonisme yang terciptakan oleh suatu komunitas yang salah dapat membuat generasi Z hancur, bahkan terancam akan sia-sia segala tujuan pelaksanaan SDGs.
Gaya hidup yang mereka lakukan sekarang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan memiliki andil penting bagaimana terciptanya gaya hidup generasi Z saat ini. Generasi Z memiliki keterikatan yang tinggi terhadap lingkungannya. Mereka harus memilih bagaimana lingkungan mereka memperlakukan. Mereka harus memilih bagaimana untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Lingkungan yang buruk akan membuat generasi Z terjerumus pada kenakalan remaja. Kenakalan remaja dipengaruhi karena mereka tidak bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga mereka mudah terprovokasi oleh berita-berita yang terbaru. Seperti yang kita lihat, kondisi Z sangat berkaitan dengan teknologi. Terdapat kenakalan-kenakalan remaja yang justru semakin meluas karena pengaruh teknologi. Bagaimana tidak, seperti yang kita lihat, 12 pelajar SMA memiliki grup WhatsApp hanya karena ingin membolos sekolah. Media sosial, teknologi dijadikan sebagai alasan untuk mereka menghancurkan masa depannya. Dan di Pontianak juga terjadi, media sosial dijadikan bahan perundingan, bahan bullying untuk orang lain. Generasi Z yang seperti ini mampu menghancurkan segala tujuan yang terbentuk oleh SDGs. Alasan munculnya beberapa kenakalan tersebut karena pengaruh pendidikan mereka. Tidak ada pendidikan karakter di dalam dirinya, sehingga mereka perlu pendidikan karakter. Pendidikan yang berisi bagaimana seharusnya bertindak di zaman teknologi yang pesat ini. Berbagai kenakalan yang dilakukan oleh generasi Z, selain peran orang tua yang tidak memadai, pemerintah juga harus ikut andil. Bagaimana menciptakan generasi Z yang tidak terjerumus oleh kenakalan sosial saat ini. Setiap masalah pasti memiliki solusi. Para pemimpin-pemimpin dunia sudah pernah melakukannya. Bahkan mereka menjadi pemimpin internasional saat ini. Beginilah cara mereka melakukannya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Beginilah cara pemimpin dunia melakukannya. Salah satunya ialah Jack Ma. Siapa sih yang tidak kenal dengan Jack Ma? Sang miliarder dari negeri Tiongkok. Jack Ma merubah dunia dengan merubah visinya. Melihat kondisi negara Cina yang saat itu tertinggal akan teknologi, membuat rasa semangat yang muncul, sehingga ingin membuat negara Cina tidak tertinggal akan teknologi lagi. Dia mengajak para sahabatnya, teman-temannya, keluarganya, untuk membangun negara Cina yang tidak tertinggal teknologi. Berasal dari latar belakang yang berbeda namun memiliki visi yang sama, membuat Jack Ma dan teman-temannya mampu untuk meraih kesuksesan sehingga sampai sekarang ini. Pengalaman yang dimiliki oleh Jack Ma membuat ia mampu untuk mendirikan Alibaba.com. Dengan berbekal pengetahuan yang sedikit tentang komputerisasi dan teknologi, mampu membuat ia memulai untuk membentuk retailer online di Cina dari bengkel yang ia sebut dengan apartemen bersama teman-temannya. Bengkel di sini bukan bengkel tempat pembetulan mobil, tentu saja bukan. Bengkel di sini berisi wadah, sebuah organisasi yang saling bertukar informasi, yang saling mendukung satu sama lain, berasal dari latar belakang yang berbeda namun memiliki visi yang sama guna mencapai sebuah tujuan bersama. Berdasarkan dari kisah Jack Ma memberikan pelajaran yang begitu penting bagi kita, bahwa sebuah komunitas mampu mendukung kita untuk mencapai sebuah tujuan. Memiliki latar belakang yang berbeda tidak menjadikan sebuah masalah. Yang penting tetap memiliki visi yang sama. Seperti kata Jack Ma, jika kamu ingin merubah dunia, maka rubahlah dirimu sendiri. Dan mungkin merubah dunia ialah tugas Presiden Obama. Pemimpin dunia yang kedua ialah Bill Gates. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bill Gates, sang pendiri Microsoft? Beginilah cara Bill Gates mengubah dunia dengan ketekunannya.
Bermula pada hobinya yang suka bermain komputer, bermain game, sehingga ia dapat menguasai bahasa basic program. Awal mula berdirinya Microsoft berawal dari bengkel yang ia sebut dengan garasi bersama temannya Paul Allen. Kekuatan mereka berdua mampu menjadikan Microsoft itu berhasil. Seperti yang dikatakan Bill Gates, kerjasama yang terbentuk dari Bill Gates dan Paul Allen tidak bisa dilakukan sendirian. Mereka harus saling merangkul, harus saling mendukung satu sama lain. Karena Bill Gates membutuhkan Paul Allen, begitupun sebaliknya. Berdasarkan cerita dari Bill Gates, komunitas juga menjadi alasan terpenting di mana kesuksesan itu hadir. Bill Gates pernah berkata, "Jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Namun, jika kamu mati dalam keadaan miskin, itu kesalahan terbesarmu." Pemuda Indonesia juga sudah melakukannya. Seperti yang kita lihat, yaitu Wirda Mansur. Wirda Mansur atau Wirda Salama Aulia merupakan putri dari Ustadz Yusuf Mansur. Di usianya yang belia, ia sudah menjadi direktur utama sebuah perusahaan kosmetik di Indonesia. Selain seorang tafid, dia juga merupakan seorang penulis buku. Di antaranya karya yang berjudul Reach Your Dream, Remember Me and I Will Remember You, Be Grateful and Be Strong. Dukungan moral dari beberapa orang terdekatnya, teman-teman pesantrennya, menjadikan ia mampu untuk mencapai segala sesuatu yang ia targetkan hingga saat ini. Pencapaian yang dicapai oleh Wirda Mansur saat ini berasal dari bengkel yang ia sebut dengan komunitas, pesantren, dan orang tuanya. Dukungan moral dari teman-temannya yang di pesantren dan dukungan dari orang tua mampu membuat Wirda Mansur mencapai kesuksesan di tingkat saat ini. Berdasarkan cerita Wirda Mansur, komunitas juga memiliki peran andil yang sangat kuat dalam mencapai segala tujuan yang kita inginkan. Wirda Mansur pernah berkata, "Perbanyaklah sholawat dan ingat Allah agar kamu bisa mencapai segala sesuatu yang kamu inginkan." Di bengkel ini, generasi Z juga akan diajari tentang perkembangan teknologi yang tengah berevolusi saat ini. Seperti yang kita ketahui, teknologi yang hidup berdampingan dengan kondisi masyarakat Indonesia ialah revolusi industri 4.0, di mana semua aktivitas digantikan oleh robot. Di bengkel ini, generasi Z akan diajari bagaimana memiliki peran penting dan ikut andil dalam perkembangan teknologi. Komunitas yang tercipta pun memberikan dampak yang baik bagi generasi Z. Komunitas ini akan selalu mendukung satu sama lain, saling merangkul demi mewujudkan kehidupan yang layak bagi Indonesia di tahun yang akan datang. Pendidikan yang dilakukan di bengkel ini harus dilakukan secara intens, agar dapat menjadikan generasi Z hebat untuk mewujudkan target SDGs. Dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai basisnya di era revolusi industri 4.0. Setelah satu komunitas dapat dianggap keberhasilannya, langkah berikutnya ialah membuat bengkel yang serupa di daerah-daerah lainnya, terutama daerah yang sulit untuk dijangkau karena kekurangan infrastruktur. Kekurangan infrastruktur dapat membuat suatu daerah itu tertinggal dari daerah lainnya. Hal ini menjadi faktor penting bagi suatu negara, karena suatu negara harus memenuhi setiap kebutuhan pendidikan rakyatnya, terutama pendidikan anak-anak. Kebetulan penerapan itu sudah dilakukan di sekolah saya dulu. Dari bengkel yang kita sebut dengan lab fisika, di mana seorang guru saya yang memiliki visi dan kita yang melaksanakan visi itu. Bayangkan saja jika di suatu daerah menerapkan bengkel itu dalam bidang pendidikan, dan daerah lain dalam bidang ekonomi, dan daerah lain dengan bidang teknologi, ketika mereka menjalin sebuah jaringan dan menjalin kerjasama, maka hal itu akan memudahkan kita untuk mencapai target SDGs. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.